Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Sat Samapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Sat Samapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak yang diperiksa di dalam toko tadi? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan. Ada berapa banyak saksi Bapak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Pak Sujadi, karyawannya toko. Oh, karyawan toko ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Bapak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi tokonya sempat buka? Sudah buka. Sudah buka. Terus tiba-tiba ada rombongan dari tulisan. Saya datang ke kantor pasar ini tidak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus si orang yang tadi. Oh, masih di dalam ya? Waktu Ya, dibilang ada 4 orang. Tapi yang diperiksa 1 karyawan? Semua. Itu semua? 4-nya itu? Berarti selain Bapak masih ada 4 orang lagi? Iya. Tidak ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua apa ada yang tersisa di situ? Diangkut semua. Tapi etalasannya kosong itu ya? Kosong. Bapak tadi juga isma kedatangan Pak ya? Kedatangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama
berjualan di pasar Wage? Sudah dulunya pasar ini sudah kasih bilang Sudah ada kemarin. ya. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk.
Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat satu unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, satu unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di dua lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di dua lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak yang diperiksa di dalam toko tadi Pak? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Pak Jadi karyawannya toko. Oh, karyawan toko ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam setengah 2 ini. Tadi tubuhnya sudah buka? Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi? Ada rombongan dari Blitar. Saya datang ke kantor pasar ini juga sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang terus di orang yang diperiksa. Oh, masih di dalam ya? Waktu Ya, dibilang ada 4 orang. Tapi yang diperiksa 1 karyawan? Semua. Itu semua? Semuanya diperiksa. Berarti sudah ada masih ada 4 orang lagi? Iya. 4. Tidak ada pemiliknya? Di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua ke yang tersisa di situ? Diangkut semua. Jadi ketelasannya kosong tuh ya? Kosong. Bapak tadi juga isma kedatangan Pak ya? Kedatangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar Rabu? Sudah dulunya Pak Saksi itu belajar di dalam. Oh, sudah ada kemarin? Sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga.
Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu, di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar.
Apa saja Pak Yadi yang diperiksa di dalam toko tadi Pak? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Karyawannya toko. Oh, karyawan toko ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi tokonya buka? Sudah buka. Terus tiba-tiba ada rombongan dari Blitar. Saya datang ke kantor pasar ini diajak sebagai saksi penggeledahan di toko semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang terus si orang yang diminta. Oh, masih di dalam ya? Waktu saya di dalam ada 4 orang. Tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua 4-4-nya berarti periksa. Jadi sebenarnya kok masih ada 4 orang lagi. Iya. Jadi 4. Tidak ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua apa ada yang tersisa di itu? Diangkut semua. Tapi etalasannya kosong itu ya? Kosong. Seperti tadi juga eksmat tangan Pak ya? Tangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar Wage Pak? Sudah ada di dunia pasar ini 1996. Oh, sudah ada kemarin? Ya. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu, di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak itu yang diperiksa di dalam toko tadi? Pertama, itu barang-barang yang ada di toko perhiasan emas dan buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Pak Jadi karyawannya toko. Oh, karyawan toko ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tapi tokonya buka? Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi, ada rombongan dari Busan. Saya datang ke kantor pasar ini tidak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi, oleh mata penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus orang yang tadi. Oh, masih di dalam ya? Waktu saya dibilang ada 4 orang. Tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua. Empatnya Berarti berarti supaya bapak masih ada 4 orang lagi. Iya. Dari sana.
Nggak ada pemiliknya? Tidak ada. Nggak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahu dengan diangkut semua, kalau ada yang tersisa di itu? Diangkut semua. Tapi ketelasannya kosong gitu ya? Kosong. Bukan tadi juga semua tangan Pak ya? Tangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar Wage? Sudah di dunia pasar ini, dan kasih bilang, Sudah lama. Sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar.
Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu, di area parkir pasar terdapat satu unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim, serta truk Sat Samapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, satu unit mobil Inavis dan truk Sat Samapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di dua lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di dua lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak itu yang diperiksa di dalam toko tadi, Pak? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembukuan. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Pak jadi karyawannya toko. Oh, karyawan toko ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi tokonya sempat buka? Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi? Ada rombongan dari Busan. Saya datangi ke kantor pasar ini, tidak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Seperti orang yang tadi. oh masih di dalam ya? Waktu Ya, sekarang dibilang ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua Itu semua empatnya itu. jadi persatu. Jadi selain Bapak masih ada 4 orang lagi. Iya. Jadi 4. Tidak ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua ke ada yang terbesar gitu loh. Diangkut semua. Jadi ketelasannya kosong gitu ya? Kosong. Bukan tadi juga Isma tanda tangan Pak ya? Tanda tangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar Wage? Sudah di dunia pasar ini sudah saya bilang Sudah ada Semar ya? sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari,
penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut.
Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko Mas Semar tadi ada apa Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Bapak yang diperiksa di dalam toko tadi? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Bapak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Karyawannya toko. Oh, karyawan toko Bapak ya. Yes. Bapak, selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Bapak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembuat. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi tubuhnya sempat buka. Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi. Ada rombongan dari Busan. Saya datang ke kantor pasar ini diajak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Si orang yang tadi. oh masih di dalam ya? Waktu Ya, sekarang dibilang ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua tempatnya itu. Jadi sebenarnya Bapak masih ada 4 orang lagi. Iya. Ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahu dengan diangkut semua ke ada yang besar itu Pak. Diangkut semua. Jadi ketelasannya kosong itu ya? Kosong. Bukan tadi juga semua tanda tangan Pak ya? Tanda tangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar Wage? Sudah di dunia pasar ini dan kasih silam. Oh, sudah ada kemarin. Sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat,
dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu, di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak itu yang diperiksa di dalam toko tadi? Pertama, periksa itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Jadi karyawannya tuh. Oh, karyawan toko Pak ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembuat. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30.
Tadi tubuhnya sempat buka. Buka, sudah buka. Sudah buka. Terus juga itu ada polisi. Ada rombongan dari Blitar. Saya datangi kantor pasar ini diajak sebagai saksi penggeledahan di Toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang Plus si orang yang tadi. Oh, masih di dalam ya? Waktu Ya, sekarang di dalam. ada 4 orang. Tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua tempatnya Jadi bersatu. Tapi selain Bapak masih ada 4 orang lagi. Iya. Dari sana. 4. Tidak ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahu dengan diangkut semua ke ada yang besar itu. Diangkut semua. Jadi etalasannya kosong itu ya. Kosong. Sampai tadi juga Ismat kedatangan Pak ya. Kedatangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar Wage? Sudah dulunya pasar ini sudah kasih bilang Sudah ada Semar ya? Sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal
di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak yang diperiksa di dalam toko tadi? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Jadi karyawannya itu. Karyawan Bapak ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembuat. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tapi tubuhnya sudah buka? Sudah buka. Terus juga ada polisi. Ada rombongan dari tulisan. Saya datang ke kantor pasar ini juga sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Seperti orang yang tadi. oh masih di dalam ya? Waktu saya dibilang Ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua empatnya itu. Jadi selain Bapak masih ada 4 orang lagi? Iya. Dari sana. 4. Ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya? Pak, itu barang-barang emasnya itu setahu dengan diangkut semua pada yang besar itu. Diangkut semua. Jadi etalasenya kosong tuh ya? Kosong. Bapak tadi juga semua kedatangan Pak ya? Kedatangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di Pasar Wage? Sudah dunia pasar ini dan kasih bilang Sudah ada kemarin. sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU
dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Sat Samapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah
di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko Mas Semar tadi ada apa Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Bapak yang diperiksa di dalam toko tadi? Sama kita itu barang-barang yang ada di toko perhiasan emas dan buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Bapak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Karyawannya toko. Oh, karyawan toko ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Bapak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembuat. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi tubuhnya buka. Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi. Ada rombongan dari Busan. Saya datang ke kantor pasar ini tidak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Si orang yang tadi. oh masih di dalam ya? Waktu saya dibilang Ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Semua tempatnya kerja. Jadi selain Bapak masih ada 4 orang lagi? Iya. Nggak ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Nggak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua ke ada yang besar itu loh. Diangkut semua. Jadi ketelasannya kosong tuh ya. Kosong. Bapak tadi juga eksma kedatangan Pak ya. Kedatangan sebagai apa ini? Saksi. Sudah lama berjualan di pasar wajib? Sudah dari dunia pasar ini sudah bilang Sudah ada kemarin. sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang,
bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu, di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Bapak yang diperiksa di dalam toko tadi? Sama kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku-buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Bapak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Pak Jadi karyawannya toko. Karyawan toko ya.
Yes. Bapak, selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang dilokatif administrasi pembukuan. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi dokunya sudah buka. Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi. Ada rombongan dari Busan. Saya datang ke kantor pasar ini diajak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi oleh mata penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang. Terus Seperti orang yang tadi. oh masih di dalam ya? Waktu saya dibilang Ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua tempatnya itu. Berarti selain Bapak masih ada 4 orang lagi? Iya. Ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahu dengan diangkut semua ke ada yang tersisa di situ. Diangkut semua. Jadi etalasannya kosong itu ya? Kosong. Bapak tadi juga eksma kedatangan Pak ya? Kedatangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama berjualan di Pasar Wage? Sudah di dunia pasar sini belajar silam. Sudah ada kemarin. Sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat
Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DPD-Deksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk. Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak yang diperiksa di dalam toko tadi, Pak? Sama kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Karyawannya toko. Oh, karyawan toko, Pak, ya. Yes. Bapak, selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang dilakukan administrasi pembuat. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tapi tubuhnya Sudah buka. Terus tiba-tiba ada rombongan dari Busan. Saya datang ke kantor pasar ini tidak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Seperti orang yang diperiksa. oh masih di dalam ya? Waktu saya dibilang Ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Oh semua, 4-4-nya itu. Jadi selain Bapak masih ada 4 orang lagi? Iya. 4. Nggak ada pemiliknya? Di dalam? Nggak ada. Nggak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua ke ada yang besar itu. Diangkut semua. Tapi ketelasannya kosong gitu ya? Kosong. Coba tadi juga eksma kedatangan Pak ya? Kedatangan sebagai apa itu? Saksi. Sudah lama
berjualan di pasar Wage? Sudah di dunia pasar ini sudah kasih bilang Sudah lama ya? Sudah. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah terus bergulir. Baru-baru ini rumah dari pasangan suami istri atau Pak Sutri pemilik toko emas Semar di Nganjuk diperiksa oleh tim Bareskrim Polri pada Kamis 19 Februari. Bangunan 2 lantai di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya diketahui telah ditempati pasangan tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Namun meski sudah lama tinggal, warga sekitar mengaku tidak mengenal. Berdasarkan keterangan seorang tetangga inisial HN 55 tahun, pada Jumat 20 Februari, penghuni rumah jarang berinteraksi dengan warga. HN menambahkan rumah tersebut dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah. Bahkan pasangan itu juga membeli bangunan di seberang jalan untuk dijadikan garasi pribadi. Meski berada di lingkungan padat penduduk, mereka tetap menutup diri dari pergaulan warga. Menurut kesaksian warga, rumah itu difungsikan sebagai tempat peleburan emas. Hanya ada 2 pekerja yang setiap hari mengolah emas mentah menjadi batangan. Mobil dengan plat nomor luar daerah kerap terlihat parkir di depan rumah, diduga milik tamu yang menitipkan emas untuk dilebur. Penggeledahan berlangsung selama 10 jam dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penyidik diketahui menyita 4 kontainer berisi dokumen, uang, bukti elektronik, serta belasan kilogram emas batangan. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, yakni Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, menyebut bahwa barang bukti yang diamankan berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tambang emas ilegal. Analisis PPATK menemukan transaksi mencurigakan senilai 25,8 triliun rupiah yang berlangsung antara 2019 hingga 2025. Transaksi itu diduga berasal dari tambang emas ilegal di Kalimantan Barat dan melibatkan jaringan besar hingga perusahaan pemurnian dan eksportir emas. Meski sudah menetap selama 1 dekade di Surabaya, sosok bos emas ini tetap menjadi misteri bagi warga sekitar. Ia dikenal tertutup, jarang bersosialisasi, dan kini terseret dalam skandal pencucian uang bernilai triliunan rupiah. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Ditipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap toko emas Semar di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Kabupaten Nganjuk pada Jumat 20 Februari dini hari. Pemeriksaan selama 16 jam tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat senilai 25,8 triliun rupiah. Menurut keterangan saksi selaku koordinator Pasar Wage yakni Mulyadi, proses penggeledahan berlangsung dari Kamis 19 Februari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di dalam toko emas tersebut polisi menggeledah sejumlah barang seperti emas dan dokumen. Penggeledahan baru tuntas dilakukan pada Jumat 20 Februari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari. Setelah penggeledahan selesai, petugas mengamankan sejumlah barang bukti krusial. Bukti-bukti tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 box ukuran besar. Belasan petugas kepolisian tampak berjaga di depan toko emas Semar yang berada di kawasan Pasar Wage, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mereka yang berjaga merupakan personel Satreskrim, Satuan Samapta dan Propam Polres Nganjuk.
Selain itu, beberapa polisi terlihat berada di dalam toko emas seperti tengah melakukan penggeledahan. Saat pemeriksaan berlangsung, pintu harmonika bercat biru milik toko emas hampir tertutup rapat, tinggal menyisakan sedikit ruang untuk akses keluar masuk polisi. Sementara itu, di area parkir pasar terdapat 1 unit mobil bertuliskan unit TKP Polda Jatim serta truk Satsamapta Polres Nganjuk. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata penggeledahan juga berlangsung di salah satu rumah mewah di Jalan Diponegoro, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut pantauan Tribun Jatim Network, 1 unit mobil Inavis dan truk Satsamapta Polres Nganjuk terparkir di depan rumah tersebut. Kemungkinan antara toko emas dan rumah mewah tersebut saling berkaitan. Penggeledahan di 2 lokasi itu terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari tambang emas ilegal. Kasih Humas Polres Nganjuk yakni Ibtu Fajar Kurniadi mengatakan pihaknya sekedar melaksanakan pengamanan saja di 2 lokasi tersebut. Kemudian terkait penanganan penggeledahan merupakan ranah dari Bareskrim Polri. Di toko emas Semar tadi ada apa, Pak? Saya sebagai saksi untuk penggeledahan di toko Semar. Apa saja Pak yang diperiksa di dalam toko tadi, Pak? Pertama, kita itu barang-barang yang ada di toko, perhiasan emas dan buku yang kaitannya dengan administrasinya pembuat. Ada berapa banyak saksi Pak yang tadi diperiksa? Saksinya saya 2 orang. Bapak bersama? Jadi karyawannya toko. Oh, karyawan toko, Pak ya. Yes. Bapak selain mengamankan barang bukti berupa emas, mungkin ada lagi Pak yang diamankan? Tahu saya hanya emas dan barang-barang buku yang bukti otentik administrasi pembuat. Iya. Tadi mulai pemeriksaan jam berapa Pak? Sampai dengan jam berapa? Mulai datang tadi jam 9 sampai jam 1:30. Tadi tubuhnya sudah buka? Sudah buka. Terus tiba-tiba ada polisi. Ada rombongan dari tulisan. Saya datang ke kantor pasar ini tidak sebagai saksi penggeledahan di toko Semar. Kalau di dalam itu tadi sebelum ada penggeledahan ada berapa karyawan? Ada yang saya tahu tadi 4 orang. 4 orang, terus Seperti orang yang tadi. oh masih di dalam ya? Waktu Ya, saya di dalam ada 4 orang. tapi yang diperiksa 1 karyawan. Semua. Itu semua tempatnya Jadi masak. Berarti selain Bapak masih ada 4 orang lagi? Iya. Tidak ada pemiliknya di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Pak, itu barang-barang emasnya itu setahun dengan diangkut semua pada yang besar itu. Diangkut semua. Jadi etalasinya kosong gitu ya? Kosong. Bapak tadi juga Ismat Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi